Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah literasi digital yaitu Bapak Julhafiz SPD MPD, serta yang saya banggakan sahabat mahasiswa yang ada di rumah. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Widya Fitri Nur Ajija dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada video kali ini dia akan membahas mengenai sadar literasi. Nah, apa saja sih yang bakalan kita bahas mengenai sadar literasi? Yang pertama yaitu ada definisi literasi, yang kedua ada tujuan literasi, yang ketiga ada manfaat literasi, dan yang keempat ada contoh literasi. Nah, apakah sahabat mahasiswa sudah mengetahui apa itu literasi? Baik, di sini kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari literasi. Nah, literasi adalah kemampuan individu dalam memahami, menafsirkan, mengevaluasi, serta kemampuan dan keterampilan dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga melibatkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, dan menggunakan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau literasi hanya dipahami sesederhana itu, artinya bangsa kita ini punya sejarah panjang terhadap aktivitas literasi loh. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, pemaknaan terhadap literasi pun menjadi lebih luas. Nah, bahkan di Indonesia, kata literasi sudah lebih populer dibandingkan kemahirwacanaan, melek aksara, dan keberaksaraan. Bukan hanya sekedar kata, tapi literasi juga menjadi gerakan bagi pegiat pendidikan, baik informal dan juga non-formal. Nah, mengapa pemaknaan literasi dan gerakan literasi semakin berkembang, sampai-sampai kemampuan literasi juga difokuskan menjadi parameter penilaian terhadap peserta didik dan guru? Nah, ada beberapa alasan yang sangat penting dan wajib kamu ketahui. Yang pertama yaitu munculnya kesadaran yang mendasar tentang pentingnya kemajuan dan masa depan bangsa Indonesia. Kalau kita lihat secara historis dan sosiologis, tingkat literasi yang tinggi adalah faktor yang paling mendukung sebuah bangsa dengan masyarakatnya menjadi unggul dan maju. Yang kedua yaitu, masyarakat dan pemerintah Indonesia semakin sadar bahwa kemajuan dan keunggulan individu, masyarakat, dan juga bangsa ditentukan oleh adanya tradisi dan budaya literasi yang baik. Dan yang ketiga yaitu adanya faktor pendukung dari komunitas-komunitas yang peduli dan punya semangat untuk menumbuhkan dan menyebarluaskan kegiatan, tradisi, dan budaya literasi di lingkungan masyarakat dan di lingkungan pendidikan. Nah, mengapa literasi menjadi begitu penting? Yuk simak tujuan literasi berikut ini. Nah, tujuan yang pertama yaitu dengan literasi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik. Yang kedua, membantu orang berpikir secara kritis dengan tidak mudah terlalu cepat beraksi. Yang ketiga, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca. Dan yang keempat, membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Sadar literasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu terhadap berbagai jenis teks, baik itu teks tulis, visual, maupun digital. Dengan memiliki kesadaran literasi yang tinggi, seseorang akan mampu mengakses, memahami, dan mengevaluasi informasi dengan lebih baik. Nah, manfaat dari belajar literasi tentu memiliki manfaat yang sangat banyak, terutama di tengah gempuran informasi di era digital seperti saat ini. Nah, apa saja manfaat yang kita dapat dari belajar sadar literasi? Yang pertama yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan serta memiliki kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi dari sebuah bacaan. Yang kedua, membantu berpikir kritis untuk membantu dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang ada di platform media terutama digital. Yang keempat, membuat otak bekerja lebih optimal dan melatih konsentrasi dan fokus. Dan yang kelima, memperkaya kosakata dan meningkatkan kreativitas dalam memilih dan menyusun kata.
Secara garis besar, literasi memang mengerucut ke sesuatu yang berhubungan dengan membaca dan menulis. Itu tidak salah ya, sebab pemahaman membaca dan menulis merupakan akar dari literasi itu sendiri. Tapi ternyata, selain tujuan dan manfaat literasi yang sudah kita bahas tadi, ada juga loh beberapa contoh literasi yang harus sahabat mahasiswa ketahui nih. Ada apa aja ya? Nah, yang pertama yaitu literasi baca tulis. Literasi baca tulis adalah literasi yang berkaitan dengan kecakapan dalam memahami isi teks tertulis. Kecakapan tersebut tentunya mampu menangkap pesan atau informasi secara tersirat ataupun tersurat. Tujuannya tentu saja untuk mengembangkan potensi diri. Nah, pada perkembangannya, literasi baca tulis tidak hanya berpaku pada kegiatan membaca dan menulis saja, melainkan juga dapat diterjemahkan sebagai bentuk komunikasi pada masyarakat. Maka dari itu, selain memahami informasi yang ada pada teks, literasi baca tulis juga berperan dalam partisipasi kita di lingkungan sosial. Alasannya, kemampuan membaca dan menulis merupakan ilmu dasar atau fondasi sebelum mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Nah, selain literasi baca tulis, salah satu contoh literasi yang harus sahabat mahasiswa kuasai sebagai fondasi kehidupan adalah literasi numerasi. Loh, emang kenapa? Nah, literasi numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan angka dan simbol yang terkait dengan dasar matematika dalam memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Mungkin guru matematika kamu pernah bilang, kalau kemampuan berhitung itu merupakan dasar yang harus dimiliki setiap manusia. Karena segala kehidupan manusia hampir pasti bersungguhan dengan hitung-hitungan maupun angka-angka. Bahkan nih, kamu pun setiap pagi mengkalkulasi waktu yang paling tepat agar tidak terlambat datang ke sekolah atau ke kampus. Atau secara tidak langsung, kamu juga menghitung hari ini, aku udah makan berapa kali ya? Nah, secara tidak langsung, kamu sudah menerapkan prinsip dari literasi numerasi itu sendiri. Singkatnya, literasi numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan angka maupun simbol yang berkaitan dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah dalam berbagai macam hal di kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang ketiga yaitu adalah literasi sains. Secara singkat, literasi sains adalah kemampuan untuk memahami fenomena alam dan sosial. Salah satunya adalah dengan mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi masalah secara ilmiah. Contohnya gimana tuh? Misal, kamu mempelajari tentang fenomena alam. Secara tidak langsung, kamu tahu nih tanda-tanda terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, maupun gunung meletus. Berarti, kamu juga pasti tahu langkah apa yang harus kamu ambil dalam kondisi seperti itu. Kamu bisa saja pergi ke daerah yang lebih aman maupun menjauhi bangunan-bangunan yang berpotensi melukai ataupun membahayakan nyawamu. Nah, literasi yang keempat yaitu adalah literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, mulai dari alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Digital di sini nggak harus selalu terhubung dengan internet loh. Misal, kamu memanfaatkan buku elektronik yang sudah diunduh secara luring. Kemudian, file tersebut tersimpan di memori handphonemu. Maka, kamu sudah menerapkan literasi digital. Nah, contoh literasi yang kelima yaitu literasi finansial. Literasi finansial adalah kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, risiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial. Kenapa literasi finansial itu penting? Nah, finansial kan berkaitan erat dengan keuangan ya. Nah, pengelolaan keuangan yang tepat menjadi sesuatu yang dibutuhkan di era sekarang guys. Apalagi kita tahu kalau setiap tahun hampir pasti ada finansi. Maka dari itu, supaya pengelolaan keuangan kita tetap guna, kita membutuhkan kemampuan literasi finansial. Tujuannya agar kita mencapai kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial, serta dapat turut berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat sekitar. Nah, contoh literasi yang keenam yaitu literasi kebudayaan dan kewargaan. Literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat
dalam memahami dan kesadaran terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa, serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pastinya kamu tahu kan kalau negara kita Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kebudayaan yang begitu melimpah. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya akan sangat menatap jika kita bisa memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan identitas bangsa. Selain itu, kita juga perlu memahami tentang literasi kewargaan, yaitu kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kedua contoh literasi ini penting sebagai penunjang dalam kehidupan sebagai bangsa dan warga negara Indonesia. Jadi setelah tahu pengertian, tujuan, manfaat, dan contoh-contoh literasi, siapa nih di antara sahabat mahasiswa yang sudah siap untuk menumbuhkan budaya literasi dan mampu menjadi individu yang berliterasi? Ketika kamu sudah mampu menumbuhkan budaya literasi dan memahami betul-betul apa itu literasi, maka kualitas pengetahuan kamu pasti akan meningkat. Bagaimana jika belum? Mulailah dengan belajar yang menyenangkan. Jauhkan cara-cara belajar yang membosankan. Salah satunya yaitu dengan belajar menggunakan aplikasi atau di fitur-fitur animasi yang membuat kita mudah dalam memahami pembelajaran. Nah, tidak hanya itu sahabat mahasiswa. Yang perlu kita ketahui yaitu membiasakan diri untuk membaca buku selain buku pelajaran seperti novel, pengetahuan umum, bahkan artikel-artikel yang memberikan pengetahuan positif di internet, serta menyimak video-video yang memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan menuliskan resume untuk memperluas wawasan. Nah, itulah pembahasan kita tadi mengenai sadar literasi. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.